Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur, ketemu lagi dengan Berkah Family Official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, seger waras, ya, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usaha kita. Semoga keberkahan dilimpahkan kepada kita semua. Sedulur, kali ini kita jalan-jalan, kita explore. Ini mau ke swalayan kecil yang sudah menasional. Kita mau ke Indomaret. Ke Indomaret membeli sesuatu. Jadi mau beli ini roti mereknya apa ya, Cybrid atau apa ya, Cybrid. Nah, dan adanya di Indomaret kalau di sini ya. Ini di ujung Batu ya. Dan tidak semua Indomaret itu ada roti itu, hanya gerai-gerai tertentu, kata pekerjanya, kata pegawainya itu. Jadi pas dilalah itu ke sana itu pas yang ada Cybrid. Harganya sih lumayan untuk satu potong atau satu biji roti yang ukuran ya sedang lah, ya tidak kecil tidak besar. Itu ada yang Rp11.000, ada yang Rp15.000, ada yang Rp18.000. Tergantung, kelihatannya tergantung apa topping sama isi dalamnya ya. Itu kayaknya itu yang mempengaruhi harga. Rasanya enak ya kalau dibandingkan saya biasa itu makan roti yang 10.000 sebungkus, isinya banyak, itu yang eceran 1.001 ya udah enak loh. Apalagi ini mungkin mahal, tentu ya lebih enak ya, istilahnya lumrahnya, logikanya kan demikian. Namanya orang dagang ya, harga itu ya mereka perhatikan ya sesuai dengan kualitas ya. Kalau bahasa apanya tuh onorgo onorupo. Ada harga ya ada kualitas, maksudnya gitu ya. Ya, semakin bagus kualitasnya, semakin bagus harganya, semakin tinggi. Nah itu di dalam berdagang itu yang utama itu, kalau sebagaimana yang baiknya atau orang baik itu ya kejujuran. Kejujuran itu sebenarnya utama dalam perdagangan. Sebagaimana orang-orang dahulu yang disebut dalam Al-Quran itu kaum Madian ya, yang mengurangi timbangan itu dalam urusan dagang, sehingga Allah kutuk mereka karena itu curang dalam perdagangan. Curangnya itu apabila dia menimbang untuk orang lain maka dia kurangi, tapi kalau dia menimbang barang untuk sendiri dia minta dilebihkan atau dilebihkan gitu. Nah, Allah nggak senang, nggak suka dengan perilaku seperti itu, sehingga Allah kutuk mereka, datang bencana kepada mereka. Ini dagang. Padahal dagang itu termasuk perkara yang dianjurkan, sehingga ada yang mengatakan 9 dari 10 jalan rezeki itulah dagang. Jadi seandainya pintu rezeki atau jalan rezeki itu 10, yang 9 buah itu dari 9 ke 9 itu 1 sampai 9 itu dari jalur dagang. Nah,
Begitu keberkahan itu dalam dagang itu. Nah, kalau ada dagang kita betul maka berkah. Tapi kalau nggak betul, ya itu dicontohkan seperti kaum Madian itu. Nah, maka dagang itu dalam perdagangan itu harus jujur. Bagaimana yang pernah dijumpai Rasulullah itu, ada seorang dagang itu, dagang buah itu, buahnya ditumpukkan itu, yang jelek-jelek ditaruh di dalam, yang bagus-bagus taruh luar, nampak gitu, ditampakkan. Yang jelek nggak dinampakkan. Maka ketika Rasulullah datang, kita dimasukkan ke dalam tangannya, ternyata dalam mengapa demikian? Ya supaya nggak kelihatan. Nah ini katanya nggak boleh. Itu soal kecurangan. Itu kecurangan. Jadi disembunyikan yang mutu jelek itu. Jadi harusnya bagaimana? Jadi dinampakkan semua. Dinampakkan semua. Nah, setelah dinampakkan semua, maka bedakan harganya. Tidak mungkin sama toh, mutu yang bagus dengan mutu ya begitu. Maka itu jujur. Misalnya kita jualan buah yang bagus, yang grade A, lalu sekarang pakai istilah grade kan. Nah, sekian, yang kurang bagus dikurangi sedikit, yang kurang bagus lagi, seperti itu. Jadi jujur. Nah, maka orang yang membeli bisa memilih sesuai dengan keinginan dan kemampuan. Nah itu keinginan A, kemampuannya B, maka mungkin dia akan beli B karena kemampuannya B, yang grade B misalnya. Nah, ini dalam dagang, maka harus jujur karena keberkahan itu dalam dagang itu banyak. Dan sekarang banyak orang berdagang karena memang ya berkah di situ. Petani juga berdagang, misalnya dia kan ada. Tidak semua petani itu hanya bertani, saya tahu juga berdagang. Setelah dia hasilkan pertaniannya, maka dia ada yang mengelilingkan hasil pertaniannya, dijualnya berdagang. Akhirnya menjual. Dikelilingkan, ada yang didatangi toke atau tengkulak datang ke petani, ada yang petani itu mengelilingkan, ada yang ya, macam-macam. Dan sekarang tidak seperti dulu hanya jual barang, sekarang ada jual jasa. Jual jasa, misalnya buruh panggul, buruh pikul di pasar, ya sekarang istilah jual jasa, jasa pikul, jual jasa antar barang. Nah, ya jual juga, artinya dagang tadi. Nah, jual jasa itu tenaga, jasa tukang segala macam kan jual jasa. Nah, walaupun prakteknya dari itu sama bekerja, tapi sekarang istilahnya jual jasa. Nah, jual jasa macam-macam lah pokoknya. Nah, jadi memang perdagangan itu memang barokah. Ya, intinya memang jujur. Kalau jujur insya Allah selamat. Walaupun orang lain tidak jujur kepada kita, selagi kita jujur, insya Allah pasti Allah berkahi rezekina kehidupannya. Nah, ini keberkahan jujur. Nah, ini. Dan dagang ini memang ya dalam Al-Quran dan hadis banyak dagang, dihalalkan dagang, diharamkan riba. Nah, ini. Jadi yang nggak boleh itu riba. Kalau dagang itu boleh, walaupun untungnya besar, sama dengan riba untungnya jumlahnya misalnya. Misalnya beli barang harga Rp1.000 dijual dengan harga Rp2.000, itu ya sah-sah saja. Yang nggak boleh itu riba. Yang beranak pinak, itu pinjamannya berbunga. Selagi bunga atau kelebihan itu dimasukkan dalam akad, maka itu riba. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Misalnya ini, saya hutang 100.000, maka
disuruh mengembalikan 110.000, tertulis maupun enggak, atau dengan lisan atau tulis, maka dengan ketentuan seperti itu maka itu riba. Tapi kalau kita minjem 100.000 kemudian nggak ada embel-embel lain, misalnya pinjam 100.000 bayar 100.000, tapi ketika karena saya atau kita yang meminjam ini merasa tertolong, merasa terbantu ketika suatu kondisi pas sangat urgent, butuh banget, sehingga kita berterima kasih, kemudian kita kembalikan 110 dan dia nggak minta, dia nggak ada apa-apa, maka ya boleh saja, boleh kita terima. Misalnya kita yang meminjamkan itu boleh menerima, karena tidak ada syarat, tidak ada akad, tidak ada transaksi seperti itu untuk penambahan, nggak ada. Nah, itu boleh saja, sah saja, dan itu nggak riba. Yang riba itu ketika transaksi, ketika akad itu disebut atau tertulis minjam 100.000 bayarnya 110, nah, itu misalnya, ini riba. Nah, ini maka hati-hati kita ya. Dan jangan sampai terjerumus dalam riba, karena riba itu ya tempatnya neraka. Kita dagang, misalnya kita dagang, ya dagang yang jujur dan jangan riba. Dan tidak semua pinjaman itu riba. Dan itu penjelasannya pada oleh yang bisa itu, yang tahu itu orang-orang alim. Jadi kalau kita ragu, kalau kita mengalami atau terbentur dengan suatu masalah demikian, maka kita tanya orang alim, orang yang ahli mengetahui hal tersebut, supaya apa? Supaya kita tidak terjerumus dalam yang dimaksud itu riba. Jadi ini kita tadi ke Indomaret beli roti hybrid. Karena saya tengok di swalayan lain nggak ada, adanya di Indomaret, dan itu pun tidak semua Indomaret ada roti itu. Contohnya di tempat saya di Tandun itu ada Indomaret, tapi nggak ada roti itu. Di ujung Batu ada beberapa Indomaret dan tidak semua ada. Saya lihat cuma 2 yang ada. Pak, Indomaret itu ada entah berapa banyak layaknya ya, di ujung Batu itu. Yang ada saya lihat cuma 2, entah kalau sekarang mungkin lebih lagi ya ini. Dan rotinya memang enak. Jadi ini udah selesai tadi belanja, ini roti sama ada makan ringan sama minuman. Jadi sudah selesai belanja, ya saatnya kita pulang. Kita udah selesai ya. Jadi demikian ya sedulur, semoga terhibur, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.